Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang jauh berada di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, jika tadi kita sudah membahas terkait balaghatul kalam yang dilihat dari sisi bentuk kalam atau ucapan yang diungkapkan oleh mutakalim dalam menyampaikan makna, maka sekarang kita akan membahas terkait balaghatul mutakalim, yaitu yang dilihat dari sisi orang yang mengungkapkan makna. Balaghatul kalam yaitu ibaratun anil malakatil lati yaqtadiru biha sahibuha ala ta'biri anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi gharadin kana. Yang artinya kecakapan mutakalim dalam mengungkapkan apa yang dimaksud dengan menggunakan kalam yang baligh, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi dalam tujuan apapun. Balaghatul kalam adalah kecakapan. Saya lebih setuju kecakapan karena jika dikatakan bakat, bakat itu lebih dekat dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kecakapan itu memang anugerah secara langsung, namun kecakapan itu bisa juga dengan diusahakan. Dengan kecakapan itu, ia dapat melakukan apa saja mengenai tujuan-tujuan kalimat dan segala variannya dengan ungkapan yang indah dan penjelasan yang baik, atau disebut dengan wadih, yakni disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami. Maka tanpa semua itu, ia tidak tergolong kepada mutakalim yang baligh. Jadi mutakalim yang baligh itu harus mampu mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang indah dan etis atau tidak keluar dari makna balaghah dan menyampaikannya dengan jelas sehingga dapat difahami oleh mukhatab, yakni orang yang diajak bicara. Adapun menurut Abdul Qadir Hussein, balaghah itu sangat memperhatikan terhadap kesesuaian antara kalimat dengan kondisi dan situasi lawan bicara. Nilai tuturan balaghah itu bergantung kepada sejauh mana ungkapan tersebut dapat memenuhi tuntunan situasi dan kondisi atau disebut dengan muqtadal hal. Jadi muqtadal hal ini merupakan dua unsur yang harus dipenuhi dalam ilmu balaghah. Baik teman-teman, saya akan menambahkan terkait dua unsur yang harus dipenuhi dalam ilmu balaghah. Untuk yang pertama yaitu hal. Hal sama dengan makom, yaitu sesuatu yang mendorong mutakalim untuk mengungkapkan maksudnya dengan bentuk kalam tertentu. Maka kalau saya contohkan seperti ketika seseorang ingin mengungkapkan pujian, ingin kita memuji, hendaknya menggunakan kalam itnab, yaitu ungkapan yang panjang. Ketika orang yang diajak bicara itu cerdas, maka mutakalim dituntut untuk mengungkapkan perkataan yang ijaz atau simple. Jadi, kita harus tahu mana orang yang diajak bicara. Kemudian, muqtadha sama dengan al-i'tibarul munasib, yaitu bentuk kalam tertentu yang digunakan sebagai ungkapan. Misalnya, apakah kita harus menggunakan kalimat yang itnab, ijaz, ataukah mustawa? Nah, yang dimaksud dengan kalam itnab yaitu perkataan yang lebih banyak lafadznya daripada maknanya. Kemudian ijaz yaitu maknanya banyak namun lafadznya ringkas. Adapun mustawa yaitu sama antara makna dan lafadz. Jadi, kita harus mengetahui kapan kita menggunakan kata-kata yang panjang lebar dan kapan kita menggunakan kata-kata yang pendek. Maka, ketika keadaan kita akan memuji mukhatab, itu dinamakan sebagai hal. Nah, sedangkan kalimat yang diucapkan oleh mutakalim, yaitu dinamakan muqtadha. Contohnya, ketika ada orang yang ingin memberikan semangat. Memberi semangat di sini merupakan situasi kebatinan atau keinginan-keinginan yang dinamakan hal. Maka kemudian ia terdorong untuk mengungkapkan dalam bentuk itnab, yaitu ungkapan yang panjang namun isinya pendek. Contohnya seperti ketika kita ingin memberikan semangat kepada orang agar kembali ke pondok, maka
ungkapan tersebut diungkapkan dengan nasihat yang panjang. Teman kita misalnya sudah lama di rumah, agar dia bisa kembali belajar di pondok dan bisa bersama kita mengaji di pesantren, maka kita menasihatinya dengan nasihat-nasihat yang panjang, namun pada intinya yaitu bagaimana agar dia kembali ke pondok. Jadi, hal di sini yaitu memberikan semangat. Kemudian muktadolnya yaitu mengungkapkan dalam bentuk itnab. Maka jika dikatakan dalam bentuk ijaz atau kembalikan dari itnab, itu tidak sesuai. Jadi keduanya antara hal dan muktadolnya tidak sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kita mengenai definisi balaghah, balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Di sini saya akan menambahkan penjelasan mengenai beberapa istilah yang dipakai dalam fasahah dan balaghah. Yang pertama yaitu tanafur, di mana tanafur itu bisa diketahui dengan dzauq syahih atau kemampuan batin setiap manusia. Yang kedua yaitu mukhalafatul qiyas, yang bisa diketahui dengan ilmu syarif. Yang ketiga dhafut ta'rif dan ta'rid lafzi, yang bisa diketahui dengan ilmu nahwu. Yang keempat al-ghurabah, yang bisa diketahui dengan seringnya mempelajari kalam Arab. Yang kelima yaitu ta'kid maknawi, yang bisa diketahui dengan ilmu bayan. Yang keenam al-hal dan muqtadul hal, yang bisa diketahui dengan ilmu ma'ani. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana cara-cara memperindah dan memperhalus perkataan, itu bisa diketahui dengan ilmu badi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin menekuni ilmu balaghah ini sebaiknya mempunyai bekal pengetahuan mengenai ilmu syaraf, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, dan ilmu kebahasaan yang baik. Setelah itu tujuan mempelajari ilmu balaghah ini umumnya adalah untuk mencapai efektivitas dalam komunikasi antara mutakalim dan mukhatab. Yang kemudian diperinci lagi tujuannya, yang dibagi menjadi tiga, yaitu jika secara agama, maka tujuannya itu untuk mendalami ketepatan kalam Al-Quran dan rahasianya, mendalami hadis-hadis Rasul, dan memberikan kesan kepada penekanan hadis. Kemudian jika dilihat secara retorika, maka tujuannya yaitu untuk mendalami dan menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk dalam penggunaan kalimat syair maupun kalimat-kalimat yang lainnya. Yang ketiga yaitu jika secara etika, maka tujuannya untuk mendalami dalam melatih menciptakan etika dan menciptakan kebaikan dari kejelasan dalil. Setelah dijelaskan mengenai fasahah dan balaghah, maka ditemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu objek kajian fasahah ini khusus membahas mengenai lafaz, sedangkan balaghah itu objek kajiannya pada lafaz dan makna. Yang kedua yaitu fasahah adalah sifat dari kalimat, kalam, dan mutakalim, sedangkan balaghah adalah sifat dari kalam dan mutakalim. Yang ketiga yaitu salah satu syarat suatu ungkapan bernilai balaghah itu adalah kalimat yang digunakan itu mengungkapkannya harus memenuhi unsur fasahah, sehingga ada kaidah
kullu kalamin balighin fasihun wa laysa kullu fasihin balighun. Jadi semua kalimat yang bernilai balaghah itu pasti memenuhi unsur fasahah, tetapi tidak semua kalimat yang bernilai fasahah itu memenuhi unsur balaghahnya. Sehingga di sini diketahui bahwa tingkatan balaghah itu lebih tinggi dibandingkan fasahah. Ya, cukup sekian. Jika ada yang belum difahami bisa ditanyakan pada kelompok kami dan kami akan menjawab semampu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.